Bagi pendapat kalian di luar sana, adakah inflasi di Indonesia ini dikatakan lebih baik daripada inflasi yang berlaku di Amerika Syarikat? Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Darin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys, berikan sokongan kalian kepada channel ini dengan satu cara mudah, just klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, dan juga kepada subscriber yang sedang menonton video ini, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Kalau kita zoom sedikit kepada judul utama yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan, adakah inflasi di Indonesia ini lebih baik berbanding dengan inflasi dengan apa yang berlaku di Amerika Syarikat? Jom guys, kita semak video ini. Di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ini guys. Apa-apa pun, jom semak video ini. Kalau kita bisa bangun kilang minyak, itu nanti turunannya banyak sekali. Petrokimia itu kan nggak usah impor. Impor petrokimia ini gede sekali. 323 triliun impor kita petrokimia. Saya agak gitu-gitu apa, jular kepala karena tiap hari jengkel jadi apa. Negara-negara tetangga kita masih jauh. Tertinggal kita ini. Mereka biaya logistiknya hanya 12% kurang lebih, kita masih 23%. Artinya ada yang tidak efisien di negara kita. Oleh sebab itu kenapa dibangun infrastruktur. Sahabat Bagi-Bagi, dunia menyadari bahwa Indonesia yang satu dekade ini mereka remehkan, ternyata masih memiliki efek kentalnya sendiri. Walaupun kakak tertua siang ini sempat turun pamor setelah pada era Soekarno yang menjadikan Indonesia memiliki titel terkuat militernya di kawasan, dan setelah era Soeharto yang memiliki kelebihan dalam geopolitik ekonomi agrarisnya, lalu sisa-sisa presiden ke belakangnya hanya membuat Indonesia turun level di mata dunia dari lepasnya banyak pulau yang diklaim oleh tetangga, dan banyak penyadapan terhadap presiden kita yang dilakukan oleh Australia. Walaupun akhirnya sempat ketahuan, dan yang tidak ketahuan mungkin masih banyak lagi. Dan kini, Indonesia ternyata masih memiliki powernya untuk membuat dunia memperhatikan kita. Salah satunya adalah sebagai dapur dunia, apalagi sejak ada gejolak larangan ekspor minyak goreng. Walaupun sempat ada perbedaan dari menterinya, akhirnya diralat lagi oleh Presiden Jokowi. Dunia tidak boleh meremehkan Indonesia sebagai negara setengah-setengah saja. Maka dari itu, mari kita bahas. Sahabat Bagi-Bagi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim pengendalian inflasi di Indonesia bisa dibilang lebih baik dibandingkan pengendalian inflasi di Amerika Serikat. Hal tersebut disampaikan oleh Sri Mulyani di depan 25.000 peserta dan investor dari berbagai negara yang hadir. Ia mengatakan, dalam menurunkan inflasi, yang kami lakukan tidak seperti yang dilakukan di Amerika Serikat. Tapi, kami telah melakukan upaya pengendalian inflasi, dan sebenarnya Indonesia bekerja lebih baik. Sahabat Bagi-Bagi, keberhasilan pengendalian inflasi di Indonesia, kata Sri Mulyani, tak seperti yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden AS, Joe Biden, yang menghabiskan anggaran sampai-sampai 3 triliun US dollar untuk memberikan bantalan kepada rakyatnya dalam mengendalikan inflasi. Sementara, pengendalian inflasi di Indonesia dilakukan secara sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, bahkan lintas sektoral. Sri Mulyani juga mengatakan, mungkin ini bisa dicontoh oleh dunia tentang bagaimana menstabilkan harga tanpa menggunakan terlalu banyak alat fiskal dan moneter, karena persoalan inflasi berasal dari sisi penawaran.
Sahabat bagi-bagi, seperti diketahui, dalam perang Rusia dan Ukraina, telah meluluhlantahkan perekonomian di banyak negara, tak terkecuali Indonesia. Harga komoditas pangan dan energi yang meningkat, mengharuskan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Pada 2022, pemerintah pun memutuskan untuk menggelontorkan anggaran sebesar Rp551,2 triliun untuk pembayaran subsidi dan kompensasi energi, atau meningkat 8,93% dari yang ditargetkan. Anggaran yang dibayarkan tersebut karena terjadi peningkatan pada subsidi bahan bakar minyak atau BBM dan kompensasi, terutama dipengaruhi oleh lebih tingginya volume BBM bersubsidi dan nilai tukar rupiah. Adapun pada 2022, inflasi Indonesia berhasil terjaga pada level 5,51% atau year on year, lebih rendah dari target pemerintah yang diperkirakan mencapai 6,5% karena ada kenaikan harga BBM. Sahabat bagi-bagi, bagaimana menurut kalian? Apakah kita patut berbangga, ekonomi Indonesia lebih baik dari negara Amerika? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka! Hurra! Yalah, kalau kita tengok setiap presiden-presiden di dunia ini mempunyai strategi ekonomi yang tak sama, guys. Macam mana susunan ataupun strategi ekonomi di Indonesia dan bagaimana strategi ekonomi yang dilaksanakan oleh Presiden Biden di Amerika Syarikat. Memang sangat-sangat, kalau kita tengok, satu jurang perbezaan yang sangat-sangat different, guys. Di mana dikatakan pada baru-baru ini, kadar inflasi Indonesia itu adakah lebih baik berbanding dengan kadar inflasi apa yang berlaku di Amerika Syarikat. Kita semua faham bahawa pada baru-baru ini perbelanjaan di Amerika Syarikat dikatakan sangat-sangat jatuh, di mana peruntukan yang dianggarkan untuk pada tahun 2023 ini tidak dapat menampung perbelanjaan untuk tempoh tahun 2023 dan terpaksa menarik sedikit perbelanjaan pada tahun 2024. Tapi itu tidak pasti, guys, macam mana susunan strategi ekonomi yang telah dirancang oleh Presiden Amerika Syarikat sendiri. Dan menurut daripada Sri Mulyani telah berdiskusi bersama dengan lebih daripada 250 investor yang datang ke Indonesia pada baru-baru ini, dan Sri Mulyani sempatlah talk kepada semua audiens yang hadir pada ketika itu, di mana Indonesia ini mempunyai satu inflasi yang sangat-sangat stabil pada ketika ini, pada tahun 2023, di mana perbelanjaan apa yang dibelanjakan oleh Indonesia di dalam susunan ekonomi mengikut planning apa yang telah di-guideline-kan oleh perancangan ekonomi di Indonesia. Dan juga Sri Mulyani mengkabarkan bahawa inflasi yang berlaku di Indonesia ini pada tahun ini jauh lebih baik berbanding dengan kadar inflasi yang berlaku di Amerika Syarikat pada tahun 2023. Yalah, kita dapat nampak bahawa perbelanjaan untuk Amerika Syarikat habis. Jadi terpaksalah menggunakan dana-dana yang lain untuk menampung perbelanjaan negara pada tahun 2023. Manakala Indonesia dapat survive dengan kadar inflasi, walaupun inflasi dunia ini sekarang memang sangat-sangat jatuh, tapi Indonesia dapat menggunakan perbelanjaan dengan apa yang ada untuk perbelanjaan tahunan di Indonesia. Jadi guys, adakah kalian semua nampak inflasi negara mana yang lebih efisien? Dan kalau kita tengok bagaimana strategi yang dibawa oleh Presiden Jokowi dan juga Presiden daripada Amerika Syarikat sendiri, iaitu Joe Biden. Pendapat kalian bagaimana? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.